Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Ustaz Maulana bersama dengan UMC, Ustadz Maulana Channel. Nah, banyak pertanyaan nih. Pertanyaan yang datang kepada saya. Pertanyaannya, kenapa Ustadz sudah hampir 2 tahun tidak menikah? Mau tahu jawabannya? Ikuti terus ya di Ustadz Maulana Channel UMC. Subscribe, tombolnya, tekan loncengnya, like and share. Baik. Nah, yuk ikuti saya ya. Jamaah, di subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Alhamdulillah. Nah, jamaah, nih rahasianya. Ini dia rahasianya kenapa sampai saat ini saya belum menikah. Jawabannya ada di sini. Ini dia. Ya, anak pertama saya, Naura Munawwarah, yang diberi cahaya. Naura artinya bunga. Kalau Munawwarah itu diberikan oleh dari guru saya waktu anak saya lahir. Saya langsung minta sama guru saya untuk memberi nama anak saya. Karena mengambil dari nama saya Muhammad Nur Maulana, istri saya Nur Alia atau Minaura, Nur Alia, Nur ketemu Nur, jadilah Munawwarah. Tapi panggilannya ini hebatnya, rembukan dari anak-anak guru minta sekali panggil aja Naura. Munawwarah panggil aja Naura. Naura artinya bunga, bagus. Artinya sesuatu yang indah, yang cantik. Yang namanya bunga kan pasti harum, indah, cantik. Wah, luar biasa nih. Ini kamarnya dia nih. Ya luar biasa, cantik memangnya. Tapi ada yang aneh di kamar ini. Oh no. Waduh, berat banget. Buah. Kamar cewek ada barber. Ini maksudnya apa ini? Kenapa, nak? Aku lagi belajar bela diri. Oh iya, Masya Allah, berat ya. Kayaknya 5 kilo ini. Wow. Nah, saya mau nanya nih sama Nora nih. Kan ini sudah dewasa nih. Saya aja tidak deket-deket lagi sama dia. Kok pindah lagi? Nora ini kalau orang-orang bilang mirip Abah atau mirip Umi? Biasanya dibilang mirip Umi sih, tapi sekarang mirip Abah. Nah, buat semuanya, alhamdulillah ini anak itu adalah cerminan dari orang tua. Maksudnya apa? Cerminan itu adalah bekal yang diberikan atau menyerupai. Allah memberikan kemiripan. Kenapa Allah memiripkan wajah hambanya dengan Allah memiripkan wajah anak kepada wajah orang tuanya. Supaya anak itu ketika bercermin akan mengingat orang tuanya. Itu sebenarnya. Jadi mengenang wajah kebaikannya, jasanya, karena dimiripkan. Makanya orang tua menjadi cerminan buat anaknya, karena anak itu selain diciptakan ada kemiripan, baik itu kebiasaannya, gerak-geriknya, wajahnya, tapi ingat harusnya diberikan bekal kepada anak. Bekal apa? Jangan engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan lemah. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan disembahnya nanti. Makanya tujuan Allah ciptakan manusia kan untuk menyembah kepada Allah. Makanya sosok orang tua harus memberikan bekal kepada anak, bekal-bekal yang baik. Karena ketahuilah, anak itu adalah peniru yang baik. Makanya jangan perlihatkan perbuatan yang buruk di hadapan anak. Bahkan ada lagi nih yang membahayakan. Kalau kita memberikan sesuatu kepada anak, tanpa kita sadar, anak itu meresponnya luar biasa. Jadi Spon itu mengisap, menyerap atas apa yang dimiliki orang tuanya. Kebiasaan Abah yang membuat Nora kangen apa? Kebiasaan Abah? Ketawanya. Oh, ketawanya. Coba praktekkan ketawanya Abah. Tuh udah ketawa. Ya, jadi itu ya karena alhamdulillahirrahmanirrahim, satu bentuk kesyukuran buat kita. Saya pribadi sudah merasakan dulu waktu almarhumah masih hidup, Umi Naura, aku sebenarnya sudah menyerahkan sepenuhnya
pendidikan kepada almarhumah Umi Nora untuk anak-anak. Tapi saat ini saya harus berperan sebagai ayah sekaligus jadi ibu. Tapi bagaimana menjadi ayah sekaligus ibu yang dirindukan? Bukan sesuatu yang dibenci, tapi sesuatu yang dirindukan oleh anak. Yang paling pertama, sebenarnya kita dulu. Bagaimana kita berbaik sangka terhadap anak, berpersangka positif terhadap anak. Dan yang paling penting adalah quality time. Apa? Quality time. Oh ya, itu quality time, berkumpul bersama dengan keluarga. Ini bagaimana kita bisa senantiasa berada di sisi anak dalam keadaan sakit, dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, sakit, berprestasi. 5 waktu ini yang senantiasa kita harus ada di sisi anak. Jadi jangan pernah tidak ada di saat anak membutuhkan kita. Waktu yang kita miliki, prioritaskan anak. Jadi ketika berada di rumah, bukan hanya quality time, tapi prioritaskan buat anak. Ini gimana rasanya? Senang? Senang. Bahagia? Karena selama ini kan kita berpisah jauh. Naura di Makassar, Abah di Jakarta. Ini betul-betul kita sekarang sama Abah. Bisa dikatakan waktunya banyak bersama Abah. Nah, nih ada pesan nggak buat Abah? Tidak bekerja telat malam, beristirahat banyak. Iya. Pesannya apa? Jangan nikah lagi. Jangan nikah lagi. Nah, itulah rahasianya. Kenapa saya tidak nikah lagi? Pesannya itu. Jangan nikah lagi. Yuk, sekarang kita ke anak kedua saya. Nah, jamaah, inilah alasan saya sampai yang tadi pertanyaan dari awal kan. Nah, ini anak kedua saya. Aira, mana Aira? Inilah Aira. Aira artinya yang berhasil dengan baik. Bagus kan arti nama Aira? Nama panjangnya Aira itu adalah Munira Muhammad Nur Maulana. Munira itu artinya yang bercahaya. Jadi memiliki sumber cahaya. Luar biasa. Kalau sifatnya Aira tegas. Kalau saya sih membayangkan 4 anak saya ini bagaikan 4 sahabat Rasul. Kalau Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar itu sifatnya ya gimana ya, bersahaja, kemudian arif bijaksana. Itulah beliau sifatnya seperti itu. Dan ada sama Naura. Kalau ini Umar bin Khattab, anak kedua saya, tegas, kesannya melindungi dan sebagainya. Kalau adiknya ada apa-apa dia yang tolong dan sebagainya. Umar bin Khattab menjadi orang tua yang perhatian, pengertian. Gimana sih? Nah, dalam posisi seperti ini kita sebagai orang tua harus banyak pengertian terhadap anak. Pengertian dalam bagaimana? Dalam pengertian dalam anak itu kan beda-beda usianya. Bagaimana kita mendidik anak dalam fase posisi anak dalam tahanan, kedisiplinan, tapi akan menuju kepada persahabatan. Jangan sampai kita mendidik anak dengan berlaku membeda-bedakan. Ingat ya, berlaku adil itu bukan berarti sama rata. Karena anak-anak itu beda usia, beda jenis kelamin, ketidakadilan. Saya mau nanya nih, cita-citanya Aira apa? Karena orang tua cuma mengarahkan, tapi tetap anak itu yang fokus, karena anak yang akan menjalani. Dokter sama guru dan ustazah. Dokter, guru, ustazah. Ini luar biasa. Nah, sekarang, aduh, ya Allah, sulit gak mengisi kekosongan ibu? Jawabannya susah banget. Karena saya laki-laki. Bagaimana saya mendidik anak saya dalam kategori saya didik tanpa ibu, tapi harus sifat ibu itu harus saya berikan, yakni sifat kasih sayang. Sulitnya itu karena dulu saya jadi pembela, Umi Nora jadi yang marah. Sekarang posisi memarahi itu yang hilang. Karena saya berpikir kalau saya harus marah, siapa yang membelanya?
Jadi harus saya didik anak-anak saya dengan penuh kasih sayang, karena sifat kasih sayang ini yang hilang. Kemudian perhatian yang penuh, cinta serta beban. Cinta itu menerima apa adanya. Cinta itu bisa menerima kondisi anak bagaimanapun. Itulah orang tua. Saya mau tanya nih Aira. Pesan Aira buat Abah apa? Abah jangan nikah lagi. Nah, sekarang kita akan menuju ke kesimpulan. Nah, buat semua orang tua tunggal atau single parents dimanapun berada yang mungkin ada niat nikah lagi, maka perhatikan dulu perasaan anak, jangan egois. Karena kenapa? Ketika kita menikah, mohon izin, orang tua tetap bertanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik anak. Jangan sampai tujuan daripada atau tugas kewajiban orang tua itu hilang ketika sudah menikah. Dan jangan sampai kita tidak memberikan bekal dengan agama dan ya keahlian. Karena jangan sampai ini kan akan dituntut. Dan jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah meremehkan perasaan anak. Karena jangan sampai kita berkata, saya mau menambah kebaikan, menambah pahala, tapi justru terjadi kezaliman. Karena hati-hati, kita akan ditanya atas apa yang kita miliki dan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Terima kasih banyak ya yang sudah ikut perhatian dengan saya pribadi dan senantiasa bisa bergabung dengan Ustadz Maulana Channel. Makasih banyak ya. Ikutin terus channel kami. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Jamaah, di subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Alhamdulillah.